Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala kama yaliku bi jalalihi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang Bapak Ibu di pengajian rutin kita setiap Rabu pekan 2-3 di Masjid Masjid Mujahidin, 145 di Masjid Al-Hakim. Di jam yang sama. Namun di sini kita berniat mengkhatamkan tafsir Al-Qur'an. Jadi niat ini penting Pak Bu ya. Kita pasang niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu ditentukan dengan niat. Apabila kita tidak memakai niat untuk mengkhatamkan Al-Quran, sementara Quran telah sempurna diturunkan Allah, telah sempurna dihantarkan Nabi, telah sempurna dihantarkan oleh para ulama sampai ke kita, tapi kita tidak di dalam hidup ini tidak punya niat mengkhatamkan Quran, zalim kita. Karena Quran diturun sebagai hudan, sebagai petunjuk, ya, petunjuk yang diharapkan berbuah kepada amal. Nah, kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran dan memahaminya. Tapi karena keterbatasan, kelemahan situasi, sehingga menyebabkan kita terkadang susah untuk memahami Al-Quranul Karim. Bukan Quran yang susah, tapi kitanya mungkin yang susah. Menyediakan waktu, belajar, dan lain sebagainya. Makanya pasang niat mengkhatamkan Al-Quran. Bukan khatam baca, khatam memahami Quran. Ya, nyampang beko aja pendek umur tidak tahu, gitu kan? Kita sudah dicatat sebagai orang yang mengkhatamkan Quran. Di mana berajanya Ustaz? Di dalam kubur nanti belajar. Sehingga dibangkitkan bersama orang yang tidak lalai, orang yang giat ahli Quran di yaumil qiyamah. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk menyelesaikan atau nampak hasil pokoknya capek selesai khatam gitu. Enggak, kita diupayakan untuk memahami setiap ayat yang kita pelajari insyaallah taala. Niatnya sampai khatam, mudah-mudahan khatam gitu. Ya, amin ya rabbal. Panjang je lah umur ustaz, terutama panjang umur jamaah. Panjang umur ustaz apalagi jamaah. Baik. Baik, kita masih membahas suratul Baqarah, surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat 18 sudah terakhir kemarin. Namun kita singgung sedikit ya mengenai makna suratul Baqarah ayat 18, yaitu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik. Sebelum kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah bersama-sama, berharap keberkahan dari suratul Fatihah. Dibukakan hati kita sesuai dengan nama surat Al-Fatihah, dan ambil keberkahan dari membaca ummul kitab ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah. Di ayat 18 kita sudah bahas ya mengenai masih bicara tentang kaum munafikin. Kaum munafikin yaitu mereka yang penyakitan sebenarnya. Allah sebut fi qulubihim marad, ya, dan bahkan penyakit yang parah gitu ya. Orang yang sakit fisik tapi kalau sadar itu ujian dari Allah, sebenarnya sudah sembuh dia.
Orang yang sakit fisik, kalau dia sadar ini bagian ujian dari Allah atau kafarat dosa dia selama ini, atau dia husnuzon Allah meninggikan derajat dia dengan sakitnya itu, fisik itu, sebenarnya dia udah sembuh itu. Hakikatnya dia sembuh di mata Allah. Tapi ada orang yang segar bugar, tetapi di hatinya ada munafik, panas di agama ini, nak mau belajar, hakikatnya dia sakit parah. Jadi walurihan definisi sakit itu sehat tuh Pak Ibu. Definisi sakit atau sehat sebenarnya itu ialah sakit kolbu. Allah katakan fi qulubihim marad. Di situ ada kolbu, jamaknya qulub kan. Ada marad. Berarti sakit itu hakikatnya di sisi Allah berhubungannya dengan apa? Hati. Baik, sekali lagi, kalau ada orang yang sakit fisik tapi dia sadar ini kafarat dari Allah, sadar ini meninggikan derajatnya sisi Allah, sadar ini teguran dari Allah, dan dia semakin dekat dengan Allah, tobat dia sudah sembuh itu. Cuman fisiknya aja tinggal diurai, tinggal dikit lagi, sabar dikit, sembuh insyaAllah. Tapi kalau ada orang yang segar bugar, tetapi kok kakinya yang sehat tuh nggak melangkah ke masjid, sakit sabana itu mah. Cuman kita tidak merasa. Karena apa? Kita ini makhluk duniawi. Artinya pandangan mata kita terhijab dengan apa? Dengan yang sifatnya materi, yang mengganggu lalu lintas materi kita anggap itu gangguan. Padahal itu sebenarnya hanya ujian. Dunia kan hijab, pembatas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, orang yang terhijab itu dampaknya kolbunya sakit. Makanya seakan-akan Allah mengibaratkan mereka itu buta, tuli, peka. Jadi Allah nafikan sama sekali kemampuan fisiknya melihat. Tidak ada guna itu. Kalau mata ini sekedar memandang, binatang juga begitu kan begitu. Kalau telinga ini sekedar mendengar, binatang juga mendengar. Kalau otak ini sekedar berpikir, ya orang kafir juga berpikir. Binatang juga punya insting. Jadi segala fasilitas yang kita miliki dari indrawi, otak, kecerdasan, kalau belum menyampaikan kepada Allah, itu dianggap belum berindra lagi. Allah sebut summun, bukmun, umyun, lengkap. Fahum la yarji'un. Kenapa? Karena dia tidak reverse ke Allah gitu. Tidak apa sih reverse? Bahasa Minangnya apa reverse tuh? Tidak balik ke Allah itu. Tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tafsiran umum ya Pak Ibu ya. Cuman Imam Al-Qurtubi itu punya pendapat yang unik soal ayat ini tuh. Belum kita bahas kemarin. Ya, agak tercicir sedikit. Yang baru sadar loh. Oh iya. Jadi itu pembahasan kita sudah kemarin itu mengenai ayat 18. Tapi Imam Al-Qurtubi mengenai ayat ini, beliau berpendapat, qultu kata beliau. Kalau menurut saya kata beliau, wajarlah beliau mengatakan menurut saya, dia memang imam ya, imam besar gitu. Al-Imam Al-Qurtubi, hadzal ma'na huwal muradu fi wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam wulata akhir zaman fi hadits Jibril. Ayat ini sebenarnya tafsiran daripada hadis Jibril. Tahu apa Ibu hadis Jibril? Hadis Jibril, hadis kedua dari Arba'in Nawawi. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Jadi jawab oleh Nabi kan, anta syahada la ilallah wa tuqimus shalah, itu rukun Islam. Akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Kemudian Nabi menjelaskan gitu, antuk minu billah, rukun iman dijelaskan. Kemudian akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Nabi menjelaskan tentang bab ihsan ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW ditanya lagi tentang kapan hari kiamat. Nabi mengetahui mal mas'ul an ahmi a'lami minas sa'il. Yang bertanya juga yang sama-sama enggak tahu, yang bertanya yang ditanya sama-sama enggak tahu kan gitu. Kemudian Nabi mengatakan, Jibril bertanya lagi, kalau begitu asyratnya apa? Ciri-cirinya apa? Apanya istilahnya, alamatnya apa? Tanda-tandanya apa gitu kan? Ya. Kemudian Nabi menjelaskan apa? Antarul hufatal urata, kamu melihat ada orang yang tidak berpakaian, bertelanjang kaki, kemudian mengembalakan kambing atau domba, kemudian tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba kaya mendadak mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi kan begitu ya. Ya. Cuman kan itu hadis itu disyarah oleh para ulama. Maksudnya itu adalah segala urusan terbolak-balik kan gitu. Yang amanah
ditinggalkan, yang pembohong dipercaya, gitu kan? Orang bodoh jadi pemimpin, orang pintar disingkirkan, kan begitu. Nah, itu ciri-ciri akhir zaman. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, bagian dari tafsir hadis itu ayat ini katanya. Itu kata beliau, ya, sabda Nabi SAW, wa iza ra'aital hufatal urata summal bukma mulukal ard. Nah, ini. Apabila nanti kamu melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, hufat itu telanjang kaki, wal urah tidak berpakaian, wasumma itu orang yang apa? Bisu, wal bukma itu orang yang peka, ya, mulukal ard, dan dia statusnya raja, pemimpin, mulukal ard, fadzaka min asyratiha, itu salah satu ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Jadi ayat ini bukan sekedar orang munafik, bicara tentang orang munafik dalam pandangan Imam Qurtubi, tapi menurut beliau ayat ini termasuk pembahasannya ciri hari kiamat yang berkenaan munculnya pemimpin yang peka, buta, tuli, yaitu mereka yang tidak mendengar aspirasi rakyat, tidak mendengar syariat Islam, tidak mendengar Al-Quran, ya, sudahlah bodoh, kemudian hati nuraninya sudah tidak ada, akhlaknya tidak ada, kemudian imannya apalagi, ya, sehingga itulah ciri-ciri akhir zaman terjadi. Apa ibu kini? Oh, itulah kakek lah, ya. Fazaka min asyratiha, itulah ciri-ciri hari kiamat dekat. Wallahu a'lam, kata beliau. Baik. Kemudian kita lanjut ke ayat 19 sekarang. Ayat ke-19 ini masih membahas orang munafikin secara umum dengan bentuk tamsilan yang kedua. Kalau tamsilan sebelumnya kan apa itu? Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Baik, permisalan mereka seperti orang yang menyalakan api, gitu kan ya. Falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Jadi kalau ayat itu bicara tamsilan tentang orang munafik dalam persoalan cahaya lampu dan panas, sekarang kebalikannya. Ayat 19 ini tamsilannya berkenaan tentang kering atau basah, ya, gelap atau terang, ya, kering atau basah, ya. Kalau tadi tentang api, tentang cahaya, tentang panas, sekarang tentang air. Jadi tamsilannya temanya mirip membandingkan, tetapi elemennya berbeda, gitu ya. Benar nggak Pak Ibu? Ya. Jadi kalau ayat 18 tamsilan yang pertama itu bicara tentang apa? Api kan? Istauqada kan artinya tolabul al-wuqud, gitu ya. Meminta apa namanya? Nyala api, ya, dinyalakannya api, gitu kan. Kemudian Allah bicara tentang nur, gitu kan. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumat. Baik. Jadi dari panasnya api, bahan bakar yang terbakar, dari api yang bergejolak dan cahaya yang dihasilkan, orang munafik tidak dapat apa-apa. Yang tertinggal hanya mudaratnya saja, yaitu zulumat, gelap, panas, dan gejolak api dan bakar. Itu aja yang dia dapatkan. Kan itu tamsil ayat berapa? 17, ya. Sekarang ayat 19. Nah, tamsilannya berpindah dari elemen panas ke elemen cair dingin, yaitu air. Ya, baik. Au qasayyibin, atau seperti sayyib itu hujan. Nah, kalau tadi sebelumnya api ya Bu ya. Minas sama, yang turun dari awan atau langit, gitu kan. Fihi zulumat, di dalamnya ada kegelapan. Wara'dun, suara guntur, ya, wabar, petir, yaj'aluna asabi'ahum, dan mereka orang-orang munafik itu menjadikan jari jemari mereka, asabi', fi azanihim, azan telinga, ya, jamak dari uzun. Uzun telinga satu, jamaknya azan. A-nya panjang Ibu ya, kalau pendek nama ambo. Dia panjang, azan, ya. Kalau azan itu nama saya, dia panjang, azan. Azan jamak dari uzun. Sedang azan itu artinya nida, seruan atau dakwah, ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah.
Nah, itu arti azan tuh. Demi seruan yang sempurna, dakwah yang sempurna ini, dan solat yang akan didirikan. Baik, demi zat yang mensyariatkan azan yang seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, gitu ya. Baik, azan, dan mereka menjadikan jejari mereka masuk fi azanihim, masuk ke telinga. Ya, saya tanya sama Bapak Ibu sekarang, jari kita ada berapa? Masing-masing kita punya 10 ya. Baik, bisa enggak, mungkin enggak jari ini masuk ke telinga semua? Bisa enggak jari ini masuk semua? Enggak bisa, kecuali ke kuping gajah, kan begitu. Ke telinga sendiri maksudnya. Enggak mungkin kan? Nah, inilah yang disebut gaya bahasa dalam bahasa Arab, ya. Gaya bahasa hiperbol. Ya. Istilahnya kalau bahasa Arab itu ubira bil ba'd al yuradu al qul, gitulah. Kira-kira begitu. Di ubira bil ba'd, ubira bil qul yuradu bihil ba'd. Nah, terbalik saya. Diungkapkan dengan semua anggota, tetapi yang dimaksud sebenarnya sebagian kecil saja. Maksimal kita masuk telinga jari yang mana, Pak Ibu? Jari yang mana dulu? Kelingking ya. Nah, kecuali jarinya jempol semua ya, sama maksudnya. Yang kelingking umumnya. Kelingkingmu masuknya berapa? Sedikit kan? Nah, itu yang dimaksud. Jadi nggak mungkinlah semua jari masuk telinga, tetapi diibaratkan dan mereka menjadikan jari mereka seluruhnya masuk ke kuping, gitu kan? Dan ini maknanya jadi apa? Makna majaz, makna hiperbol yang menunjukkan bahwasanya yubana mereka tuh menutup diri dari kebenaran. Seolah-olah mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Memang menutup diri dari segala bentuk kebenaran, tidak mau mendengar sama sekali. Ya, mereka maunya tidak benar, tidak ada yang bocor suara udah kita. Kalau kita nutup telinga begini, ada enggak suara yang bocor, Bu? Masih ada suara yang bocor. Tapi kalau kita mau benar-benar enggak bocor suara apa? Disumbean kan? Apa yang bisa disumbean sehingga tidak terdengar sama sekali. Itulah keadaan orang munafik. Mereka sama sekali tidak mau menerima kebenaran, bahkan wasilah untuk mendapatkan kebenaran itu kan dari istima', dari mendengar. Itu pun mereka tutup. Jadi hati mereka yang nifak tadi itu berawal dari apa? Dari mereka yang sendiri yang anti yang namanya kebenaran dan hak. Baik. Wa yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, dan fi'il mudhari' pada kata yaj'aluna dari kata ja'ala yaj'al itu menunjukkan senantiasa. Satu hari udah itu menjadi sebuah kebiasaan. Minas sawa'iq, dari sa'iqa. Kalau di situ apa terjemahnya, Bu? Sa'iqah itu apa terjemahnya? Dari apa? Sa'iqah dari petir di situ ya, Bu ya. Baik. Sebenarnya sa'iqah itu maknanya adalah narun tasqutu minas sama'i fi wa'din syadid, ra'din syadid. Maknanya mirip dengan yaitu api yang keluar ketika petir itu terjadi, yaitu gitu. Guruh itu terjadi. Itu ada api yang keluar. Nah, seperti itulah. Minas sawa'iq, yaitu karena khawatir dengan adanya petir, hazaral maut, takut mati. Lantaran karena mereka takut pada maut. Wallahu muhitum bil kafirin, padahal Allah itu maha meliputinya, ya. Maha menguasai dan meliputi, mengelilingi orang-orang kafir. Maksudnya ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang ingkar. Baik. Kita bahas satu lagi ya. Kata au di sini ada dua tafsiran yang bermakna, yang pertama bermakna waw, dan. Jadi au itu kata Imam Thabari maknanya dan. Artinya menyambung pembahasan sebelumnya. Nah, jadi karena memang cocok ayat ini masih dalam konteks agregat ayat-ayat tentang munafikin. Oke, ada masalah itu. Baik. Kalau menurut ulama lain, ahli tafsir lain, au di sini maknanya litakhyir atau bahasa kitanya atau. Ya. Maksudnya apa? Ya, mana pilihlah permisalan yang ini atau ini. Pokoknya ini permisalan bagi orang kafir, ya, bagi orang munafikin. Baik. Kemudian au kasoyibin,
Soyib artinya matar atau hujan, dari kata soba yasubu artinya turun. Soba yasubu iza nazala. Jadi al-soyib itu nama lain dari matar. Itu hujan, ya. Baik. Kemudian wasama. Wasama asli makna asama, ini asama baru muncul ya. Pertama ya Quran ya. Oh, baik. Kalau unik bagusnya kita membaca dari juz 1. Kalau kita belajar ilmu tafsir atau baca buku-buku tafsir Pak Ibu, kalau kita baca dari awal, ini keuntungannya apa? Nah, ketika suatu istilah itu muncul, maka ulama itu akan menjelaskan dengan panjang lebar, dengan lengkap. Beda kalau buka buku tafsir dari belakang, maka nanti akan ketemu pembahasan ini, makna kata ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, itu kelemahannya kalau baca buku tafsir dari belakang. Nah, kelebihannya kalau baca dari depan, itu ulama itu akan menjelaskan mufradat atau kosakata itu secara rinci gitu ya. Ya, jadi itu sudah menjadi bisa kita menabung kosakata Al-Qur'an jadinya. Baik, soyib sudah, kemudian as-sama. As-sama itu definisi asalnya ialah kullu ma'alaka wa azallaka. Setiap segala sesuatu yang berada di atasmu dan menaungimu, itu namanya as-sama. Makanya genteng atau plafon dalam bahasa Arab wa minhu qila li saqfil bait, disebut juga dengan as-sama. Jadi apa namanya nih, Pak? Loteng ya. Loteng itu juga disebut dengan as-sama. Begitu juga awan. Awan juga disebut dengan as-sama. Baik. Begitu juga langit. Langit juga disebut dengan as-sama. Nah, nanti kalau ketemu kata as-sama dalam Quran, ya, yang dimaksud itu apa tergantung konteksnya apa. Kalau berkaitan dengan air hujan, ya, seperti ayat di sini, itu kan konteksnya berarti as-sama itu bermakna awan lebih tepatnya, gitu kan. Ya. Wallazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan dia telah menurunkan dari awan apa langit? Awan. Ma'an yaitu air, gitu ya. Baik. Kemudian fihi zulumat. Zulumat itu kan jamak dari zulumah ya, atau zulmah, yang bermakna kegelapan. Kegelapan jadinya kan zulumat. Apa makna zulumat yang dimaksud di ayat ini? Kenapa jamak? Berarti kan kegelapan banyak gitu ya. Bil jam'i wa qala zulumatun bil jam'i isyaratun ila zulmatil laili wa zulmatid dajni wa huwal ghaib. Yaitu kegelapan langit, kegelapan awan maksudnya. Mungkin malam, kemudian awan juga hitam karena hujan kan, mengandung bibit-bibit air gitu ya. Wa min haitsu tatarakabu wa tatazayadu jumi'at, dan itu saling berkumpul, bersatu antara gelapnya hari, gelapnya langit, gelapnya awan gitu ya. Baik, kemudian ar-ra'du. Ar-ra'du ismu sautil masmu'. Ra'd itu suara yang terdengar oleh telinga kita ketika terjadi guruh gitulah. Nah, seperti guruh gitu. Guruh Soekarno Putra ya. Ismul sautnya anak-anak Soekarno semuanya ini kan, yang di langit semua kan. Mega itu kan artinya awan besar ya. Guntur, guruh gitu. Nggak ada petir Bu. Nggak ada Tommy ya. Panggilannya ya. Farra'du ismu sautil masmu', yaitu suara yang terdengar ya di langit dari di telinga kita, terdengar dari arah langit. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib ya. Baik, ada yang menafsirkan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ar-ra'd itu adalah rihun takhtaniqu bainas sahab, itu angin yang ada di antara awan, terbangan di antara awan ya. Jadi sebagian ulama mengatakan angin ya, angin yang ada di langit gitu kan. Ibnu Abbas itu. Ada yang mengatakan suara gitu kan. Kalau situ apa terjemahnya? Guntur ya. Gemuruh ya. Iya, itu lebih ya. Dan banyakkan ulama menafsirkan itu. Nah, baik, kemudian al-barq.
kilat di situ, Pak. Nah, kalau di sini maknanya adalah sebagian diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, al-baqu mikhraqun jadi hadidin biyadil malak yasuqu bihi sahab. Nah, ini tafsirnya para sahabat, yaitu kilat yang terhasil dari apa namanya cambukan para malaikat ketika mengusir awan-awan. Ya, itu menurut riwayat gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas berpendapat huwa sautun min nurin biyadihil malak yazjuru bihi sahab, yaitu petir itu atau apa tadi? Ra'ad tadi itu maknanya ialah cambukan para malaikat ketika mengusir atau mengarahkan daripada awan. Nah, ini tafsirannya gitu ya. Baik. Baik, jadi ayat ini Pak Ibu seperti Allah memberikan kita gambaran bagaimana keadaan orang-orang munafikin, gelapnya malam dan ditambah dengan apa? Suasana yang menakutkan ya, yaitu adanya guru ya, kemudian adanya petir, adanya apa namanya? Sawa'iqah, yaitu kilatan cahaya yang luar biasa yang menghasilkan suara dentuman yang keras. Nah, begitulah horornya keadaan orang-orang munafik. Baik, kemudian mereka ketakutan akan disambar sehingga mereka apa? Menjadikan jari mereka semua masuk ke dalam telinga, gitu kan? Padahal wallahu muhitum bil kafirin. Padahal Allah itu meliputi orang-orang kafir. Baik. Dari ayat ini ada sebuah faedah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau bersabda, ya, kunna ma'a Umar bin Al-Khattab fi safaratin bainal Madinati wasyam. Dulu pernah kami bersafar bersama Umar bin Khattab dari Madinah ke Syam. Ya, Suriah sekarang atau Jordan, Lebanon gitu ya, Palestina, Syam. Wa ma'ana Ka'abul Ahbar, bersama kami Ka'ab. Qala fa asabatna rih. Di tengah perjalanan kami mendapatkan angin yang kencang gitu kan. Cuaca kencang ya anginnya. Wasabana ra'dun wa matarun syadidun wa bardun. Kemudian kami mengalami yang namanya apa? Kami mendengar suara guru, hujan lebat dan turun sedikit, apa bukan sedikit ya, bard itu seperti salju lah gitu. Nah, itu ada batu-batunya gitu. Ada hujan kan Bu yang turun batu kan? Pernah Ibu kena hujan batu Bu? Halo nih Pak. Iya kayak es gitu kan. Nah, dulu saya umur 7 tahun tuh pernah hujan batu di kebun binatang oleh. Baik kebun binatang Bukit Tinggi samping Benteng Hordekok itu diajak sama saudara. Nah, di situ kita terjebak hujan lebat Bukit Tinggi itu tuh labe. Umur 7 tahun enggak salah, apa 8 tahun. Nah, orang tua enggak dodo, ambo pai semua saudara-saudara sepupu yang masih SMA lah gitu kira-kira. Atau hujan lebat akhirnya terpaksa kita berlindung di jam gadang bukan jam gadang, di rumah gadang yang ada di kebun binatang itu, di bawah itu Pak Ibu. Ternyata petugas ketika itu orang lagi heboh panik batu, hujan labe angin kencang, harimau lape cie. kandang harimau terbuka Pak, nggak tahu pokoknya kami panik akhirnya orang-orang nyuruh di bawah apa? Istilahnya rumah gadang itu kan ada di bawah bagian tuh. Nah, di bawah tempat itu di bawah itu kami berlindung di situ. Sampai ada makan korban, satu orang dilarikan ke rumah sakit yang dicakau di harimau. Sampai sekarang saya teringat tuh bagaimana suasana angin kencang dan itu hujannya ada batunya. Nah, itu masih ingat sampai sekarang. Ya, semacam trauma gitu ya. Baik. Nah, begitu juga safar yang dialami oleh siapa? Abdullah bin Abbas bersama Umar dan Ka'ab al-Ahbar. Baik, Ka'ab al-Ahbar ini seingat saya beliau ini tabi'in atau mungkin juga sahabat wallahu alam, tapi yang jelas beliau ini tadinya Yahudi atau Nasrani, ahlul kitab lah gitu. Ahlul kitab tapi bertobat masuk Islam ya. Dan Ka'ab al-Ahbar ini banyak sekali meriwayatkan kisah-kisah orang-orang Bani Israel. Nah, itu. Nah, jadi di safar ini ada sahabat-sahabat senior yaitu Umar, sahabat junior seperti Abdullah bin Abbas dan Ka'ab al-Ahbar. Kemudian di perjalanan itu kami terkena hujan lebat, angin kencang, kemudian turun juga semacam batu es gitu ya. Baik. Fa fariqan nas, orang ketakutan bubar gitu.
Ini kan kalau kafilah itu kan disebut kafilah dagang atau kafilah safar orang Arab itu kan biasanya berurutan gitu, seperti gerbong kereta gitu. Nah, jalannya dengan onta di depan, di tengah sampai belakang gitu ya. Nah ini bubar saking hujannya sangat kencang itu angin. Qala faqala li Ka'ab, dan berkata sahabat bernama Ka'ab, innahu man qala hina yasma'ur ra'd. Sesungguhnya siapa yang berbaca zikir ini ketika angin kencang dan hujan lebat, subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, ufiya mimma yakunu fi zalika sahabi wal bardi was sawa'iq. Maka dia akan diamankan dari bahaya kejadian itu. Dari petir, dari air hujan es tadi itu. Apa doa tadi Bu? Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya, sudah hafal ya Bu ya? Hebat lah, 2 kali langsung hafal. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi. Maha suci yang mana petir itu bertasbih dengan memuji Allah dan bersyukur kepadanya, juga malaikat karena takut kepada Allah. Yusabbihu man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nggak ada papan ya. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat yang mana petir bertasbih dan bertahmid dan malaikat juga karena takut kepada Allah. Ya. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nanti saya ketikin lah di grup. Nah, saya ketik di grup, nanti saya bacakan juga. Qala faqultuha ana wa Ka'ab. Kata Ibnu Abbas, saya membaca zikir ini berbarengan dengan Ka'ab. Kemudian falamma asbahna wattama'an nasu qultu li Umar. Besok pagi ketika sudah hari cerah normal gitu ya, maka semua rombongan berkumpul. Maka aku berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, maksudnya kepada Umar. Ka'anna kunna fi ghairi ma kana fin nas. Kayaknya ada yang asing nih, ada yang aneh nih gitu. Nah, anehnya kenapa? Nanti kita tahu ya. Kata Abdullah bin Abbas pada Umar, kayaknya pagi ini keadaan kita beda gitu. Ya. Wa madzak? Apa itu? Qala. Maka ia menjawab, fahaddastuhu haditsa Ka'ab. Maka aku menyampaikan kepada Umar tentang kejadian atau doa yang kemarin diajarkan Ka'ab. Mungkin datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Qala, apa kata Umar ketika Abdullah bin Abbas bercerita tentang doa atau zikir kemarin itu, Bu ya? Apa kata Umar? Nah, di sini kita banyak belajar. Subhanallah, kata Umar. Afala qultum lana fa naqulu kama qultum? Kok enggak baca nambuhnya? Kenapa kalian doang yang ngamalkan? Kenapa enggak ajarkan kepada saya? Doa tadi itu, zikir tadi itu. Lihat tawaduknya Umar, walaupun presiden Bapak Ibu, walaupun pemimpin tertinggi, tapi kalau namanya tidak tahu, tetap mencari tahu dan mau menerima yang informasi atau ilmu yang baru. Gitu kan? Yang tadinya dia tidak tahu. Kok kadang-kadang sudah lawak tidak sia-sia gitu kan, tidak pernah mengaji, tiba-tiba disampaikan, oh tidak ada selama kok tahu di kode ustaz, gitu kan? Makanya dia tahu gitu. Ya kadang-kadang itulah bingungnya kita kadang-kadang. Jadi karena tidak tahu itu maka dikasih tahu gitu kan. Ini Umar loh, Umar ini kan khalifah, sahabat nomor 2 tertinggi. Tapi kalau namanya ilmu, meskipun Abdullah bin Abbas masih muda daripada dia, dan memang mungkin hadis itu kan tidak semua sahabat mendapatkan. Ada sahabat yang mendapatkan hadis, sebagian tidak dapat dikasih tahu, tidak ada istilahnya gengsi untuk menerima kebenaran, gitu kan. Maka apa kata Umar? Subhanallah. Afala qultum lana fa naqulu kama qultum? Kenapa tak diajarkan kepada saya tadi malam? Fi riwayatin, dalam riwayat, fa iza baradatun qad asabat anfa Umar. Kenapa? Karena ada satu batu yang jatuh dari air hujan es itu yang mengenai hidung Umar. Sehingga apa? Fa asarat bihi, ada bekas lukanya.
Karena fadilah membaca zikir tadi itu apa, Bu? Terselamatkan dari apa? Dari bahaya, dari angin kencang, dari bahaya apa tadi? Petir dan lain sebagainya, atau batu es tadi itu yang turun, gitu ya. Makanya Umar sangat apa namanya? Ya gitulah. Kenapa enggak diajarkan tadi malam? Seharusnya diajarkan ke semua, gitu ya. Baik. Jadi pada doa itu Bu zikirnya subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Khifah artinya khauf, takut. Khifatihi karena takut kepada Allah. Baik. Kalau menurut ilmu fisika yang saya pelajari, petir itu terjadinya benturan dua kutub listrik, medan listrik yang dibawa oleh awan. Kalau secara ilmu sainsnya begitu ya. Jadi awan ini mengandung listrik, kutubnya negatif, berjumpa dengan awan yang kutubnya positif. Ketika bertemu, positif dan negatif kalau sebut babu, tuh melatihnya. Itu secara fisika, boleh benar, boleh jadi tidak. Tapi kalau menurut riwayat, memang itu adalah cambukannya malaikat yang membawa hujan ketika mengusir awan. Ada juga yang mengatakan petir itu adalah apa? Lemparan malaikat untuk mengusir jin. Ada juga yang mengatakan. Jadi setan-setan yang mencuri berita dari langit itu dilempar oleh malaikat. Itu yang dimaksud dalam firman Allah apa? Rujuman lisyayatin wa atana lahum azabas sa'ir. Menjadi rajam atau sesuatu yang dilemparkan atau yang ditembakkan kepada apa? Kata apa? Ke setan gitu ya. Baik. Begitu juga ada doa yang lain lagi, itu doa yang satu ya. Doa yang kedua. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhu, ini riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a ar-ra'du was-sawa'iq qala Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla zalik. Allahumma la taqtulna bi ghadabik, ya Allah jangan matikan kami sebab murkamu. Wala tuhlikna bi azabik, jangan binasakan kami dengan azabmu. Wa afina, selamatkan kami qabla zalik, sebelum hal tersebut. Ya. Itu doa kedua ketika mendengar apa Bu? Mendengar petir atau ini bisa diamalkan nih, konon kabarnya nih BMKB meramalkan sore ini atau hujan ini hujan lebat gitu ya. Jadi bisa diamalkan nanti. Apa doanya tadi Pak Ibu? Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik. Nanti saya catatkan deh di grup. Malah kasiro itu Pak Ibu ya. Baik. Enggak apa-apa. Maljariyah. Ya, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik. Baik. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, yaitu mereka menjadikan jari-jari mereka masuk ke dalam telinga mereka. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Qurtubi ini, ja'aluhum asabi'ahum fi azanihim li'alla yasma'u. Mereka memasukkan telinga mereka, masukkan jari mereka ke telinga mereka agar tidak bisa mendengar Al-Qur'an. Wa yu'minu bihi, sehingga dengan mendengar itulah sebab dia beriman, tapi enggak mau beriman. Wa bi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan beriman pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika indahum kufrun wal kufru maut. Dan yang demikian itu di sisi mereka ada kekafiran, dan kekafiran itu adalah maut, kebinasaan atau kematian. Baik. Jadi hazaral maut, al-maut maknanya itu adalah kufur. Nah, jadi ayat ini karena dia tamsil, maka kita tidak bisa menerjemahkan hanya sekedar pengertian bahasa. Kalau bahasa kan tadi ra'ad guntur, guruh gitu ya. Kemudian apa lagi? Sawa'iq itu artinya halilintar atau petir gitu kan. Ra'ad juga petir gitu ya.
Baik. Sebenarnya itu kan istilah. Karena ini tamsil, maka kita harus tahu tafsirnya sebenarnya ini apa, hakikatnya apa, gitu ya. Baik. Maka para ulama itu menjelaskan hakikat daripada makna-makna guru, guntur, petir, halilintar ini apa maksudnya. Zulumat ini apa, kemudian maut itu apa. Dimaksud di ayat itu. Tidak bisa kita memahami secara kasat mata. Dia ada makna yang tersirat. Baik, dan itu membutuhkan tafsir. Apa kata Imam? Wa syabbahallahu ta'ala fi hadhihi al-ayati ahwal al-munafiqina bima fihi sayyib minaz zulumati war-ra'di wal-barqi was-sawa'iq. Sesungguhnya kata beliau, ayat ini menggambarkan bagaimana permisalan keadaan orang-orang munafik yang dikelilingi oleh air hujan, kegelapan, guruh, petir dan halilintar, gitu ya. Fazulumatu masalun lima ya'taqidunahu minal kufri. Yang dimaksud dengan zulumat itu akidah mereka. Akidah mereka itu gelap, gitu ya. Tidak ada iman, gitu ya. Akidah kekufuran. Wa ra'du warbarqu masalun lima yukhawwafuna bihi. Sedangkan guruh, petir, halilintar itu adalah sesuatu yang mereka takutkan. Apa itu yang mereka takutkan? Takalifu syar'il lati yakrahunaha minal jihadi wa zakati wa ghairihima. Yang mereka takutkan itu apa? Syariat Islam. Apa itu? Jihad, zakat, puasa, haji, sholat. Bagi mereka itu semuanya guru, guntur, petir, halilintar. Takwi wajib. Ya. Mayang guru Ustaz terserah. Mungkin sholat ringan, mungkin itu dianggap guru. Tapi kalau lah jihad, itu petir tuh bagi mereka tuh. Bagi mereka mungkin baca Quran, zikir itu guru, guntur, gak enak lah gitu. Ya, tapi kalau bagi waris secara Islam, itu tuh halilintar tuh. Tidak mau menjauh dia untuk mengamalkan syariat Islam. Nah itu. Baik. Jadi kalau sekali lagi pernah juga saya sampaikan, kalau di hati kita ada merasa enggan, berat, anti dengan syariat Islam, cepat-cepat beristighfar dan bertobat, sebab itu tanda ada munafik dalam diri kita, ada kemunafikan. Bagi orang beriman, apapun bab agama ini semuanya menyejukkan dan dia terima, sami'na wa ta'na. Kalau berat wajar, minta tolong pada Allah agar kita bisa mengamalkan. Tapi kalau sudah anti, kan kalau kita menutup telinga itu kan anti itu, Bu. Kalau sudah anti, itu namanya munafik. Jadi kalau masih merasa berat, enggan atau susah mengamalkan sesuatu ajaran agama, berarti iman yang lemah. Gitu. Kalau iman kuat semuanya menyenangkan. Ya. Bagi kalau orang imannya kuat, semua amalan agama ini terasa menyenangkan. Tapi kalau iman lemah, sebagian mungkin bisa amal, sebagian enggak. Ya. Tapi kalau imannya tidak ada, bahkan munafik bercokol penyakit itu dalam hati, maka dia anti dengan syariat itu, seperti orang yang menutup telinga tadi itu. Baik. Waqila, ada lagi pendapat yang lain. Masallallahu ta'ala al-Qur'ana. Sebenarnya ayat ini tamsil bagi orang munafik terhadap Al-Qur'an. Oh tadi syariat ya Pak Ibu ya. Halo. Masih fokus ya Pak Ibu ya. Pendapat yang kedua sebenarnya kata beliau, kata Imam, Allah memberikan tamsil keadaan orang munafik dalam konteksnya Al-Qur'an di sini. Masallallahu ta'ala al-Qur'ana bisayyib, yaitu Allah misalkan Al-Qur'an itu seperti hujan yang lebat. Jadi Allah beri permisalan bahwasanya hujan ini adalah Quran itu masih. Allah permisalkan Al-Qur'an itu seperti hujan yang lebat. Baik. Lima fihi minal iskali alaihim. Tetapi bagi orang munafik, hujan yang lebat ini masalah. Enggak senang mereka. Wal amah wa zulumat, dan gelapnya mereka dalam memahami Al-Qur'an itulah zulumat, kegelapan. Wa ma fihi minal wa'id wa zajr huwal ra'd. Adanya peringatan-peringatan Al-Qur'an itulah guruh dan guntur bagi mereka. Wa ma fihi minan nuri wal hujaj al-bahirah allati takadu ahyanan an nubhirahum wal barq, dan hujjah, dalil-dalil argumen yang ada dalam Al-Qur'an itulah petir bagi orang munafik. Was-sawa'iq halilintar masalun lima fihi al-Qur'an minad du'a ilal qitali fil ajil.
Sedangkan halilintar atau kita sebut suara yang keras tadi itu, sawa'iq tadi itu permisalan yang ada dalam Quran dalam doa-doa, dalam ayat-ayat doa. Ya, doa-doa atau seruan minad du'ai ilal qital atau seruan menuju jihad. Ya, wal wa'id fil ajil dan ancaman bagi orang yang tak mau ikut jihad. Ya, kalau kita lihat sirah nabawiyah Pak Ibu ya, orang munafik itu tidak pernah mau ikut jihad. Ketika Nabi jihad, mereka selalu buat alasan. Ya Rasulullah izin, ambo sakit tori mencret. Nah, ya Rasulullah izin saya MC menjaga cucu, gitu kan. Contoh ndak do ke ibu. Contoh aja nya merasul ibu gitu kan. Ambo ngarang sih konyo, Anda tahu mau masalahnya orang munafik di situ udah gitu kan. Ada alasannya karena pekerjaan, ada alasannya karena ini dan itu maksudnya gitu ya. Ya. Kemudian itulah alasan-alasan itulah yang digunakan pada orang munafik sehingga tidak pernah ada dalam sejarah orang munafik ikut perang kecuali perang Uhud. Dan itu pun berangkai separuh jalan. Sampai di tengah perjalanan mereka balik lagi putar arah. Itu aja jihad orang munafik kayak gitu aja. Sekalinya pernah ikut jihad itu waktu perang Uhud. Pas di tengah perjalanan belot dubalahnya 300 orang. Pasukan Islam waktu itu kalau tidak salah jumlahnya itu 1000 yang berangkat perang Uhud itu. Ke medan Uhud kan, di bukit Uhud itu. Kemudian Ubay bin Khalaf kalau tidak salah, ya. Tolong benarkan saya kalau salah. Itu pemimpinnya para munafik ya, Abdullah bin siapa namanya? Saya lupa. Akhirnya 300 orang munafik tinggal berapa? 700. Maka 700 itu yang ikut perang Uhud. Yang 300 lagi keluar dari barisan. Itulah. Ya, jadi sawa'iq yang dimaksud di ayat ini apa? Adalah panggilan untuk berjihad. Baik. Hazarul maut, ya maut artinya mati ya Bu ya, lawan dari apa? Diddul haya, lawan dari hidup. Cuman maut di sini apa? Tadi tafsirannya? Kufur. Nah, kufur itulah mati ya. Itulah yang mereka takutkan ya. Namun kalau kita tafsirkan ini sebagai mati, memang ciri-ciri orang munafik atau ciri-ciri orang kafir dalam Al-Qur'an itu apa, Bu? La yatamannawnahu abadan. Yaqul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'illah. Apalagi min dunin nas fatamannawul maut. Wahai Muhammad, coba tanya ke orang Yahudi kata Allah. Katakanlah orang-orang Yahudi itu, kalau kalian benar-benar maka coba mintalah pada Allah dipercepat kematian. Kata Al-Qur'an apa? In za'amtum annakum awliya'ullah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan mampu meminta kematian, bahkan apa? Menginginkan kehidupan 1000 tahun lamanya. Itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Mereka sama sekali tidak dijauhkan dari azab lantaran hanya karena diperpanjang umurnya sampai 1000 tahun, gitu kan? Wala tajidan nas ahrasan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Dan kamu mendapati orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, mereka lah orang yang paling bersemangat untuk hal duniawi dan mereka berangan-angan untuk hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Padahal panjang umur 1000 tahun pun itu pun tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Ayat ini jelas tasliyah atau hiburan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah yang Maha Kuasa, yang mana itu di jalannya lah kita berjuang, lalu kita dihadapkan dengan namanya musuh, lalu Allah ngasih tahu, wahai Muhammad, wahai umat Islam, sesungguhnya musuh Allah itu, musuh-musuh kamu itu, yaitu orang-orang kafir itu, dalam pengawasan, dalam cengkraman Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita merasa secure, merasa aman.
Ketika kita diberitahu oleh Allah, maksudnya musuh-musuh engkau itu wahai Muhammad, wahai umat Islam, sebenarnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Baik, wallahu muhitum bil kafirin. Kemudian yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadu maknanya yuqaribu, hampir saja. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak mengamalkan. Kada yakadu artinya apa? Hampir saja. Nyaris, gitu. Yakadul barqu, hampir saja petir itu yakhtafu absarahum. Yakhtafu itu dari kata al-khatfu yang artinya al-akhzu bisur'ah, yaitu mengambil dengan cepat, seret gitu. Kalau bahasa kitanya mungkin menarik ya. Hampir saja petir itu menarik, mengambil dengan cepat absaruhum. Absar jamak dari basar, yaitu hasatur ru'yah, alat untuk melihat, yaitu mata, penglihatan ini. Mata seset, tak mata sedo. Kalau disebut indera penglihatan bukan hanya mata ya Bu ya. Ada otak, ada syaraf gitu kan. Dan semuanya lengkap gitu kan. Barulah seseorang itu bisa melihat dengan normal gitu kan. Itu disebut dengan basar atau jamaknya absar ya. Kata Allah, hampir saja petir itu menyambar penglihatan mereka sehingga mereka buta gitu ya. Maksudnya begitu, yakhtafu absarahum, mengambil penglihatan mereka. Dan menurut ilmu biologi atau fisika itu ya, IPA lah gitu ya, salah satu penyebab buta itu apa? Apabila frekuensi cahaya yang masuk ke mata itu berlebihan, sehingga apa? Sehingga rusak retina, rusak bagian dalam ini. Seorang kalau disorot mata sama cahaya Bu, LED itu, bisa butuh tuh Bu. Saya punya teman dulu waktu SD, dia cerita, dia punya teman. Saya punya teman waktu SD, dia punya teman. Temannya ini ada bapak. Bapaknya itu suka jalan malam hari, supir ya itu ya. Jadi malam itu udah istirahat, mata ini dipaksa begadang, terus mata itu kan kena sorot mata lampu terus. Ini bapak itu buta, nauzubillah min zalik. Salah satu cara orang nauzubillah laknatullah alaihi itu Zionis Israel. Salah satu kerja mereka apa Ibu? Kekejaman Zionis Israel. Mereka menangkap para ulama hafal Quran, para ulama ditangkapin, disorot matanya dengan cahaya. Sehingga banyak ulama Palestina itu yang buta gara-gara disorot senter oleh siapa? Oleh orang-orang Zionis. Nah, jadi kalau petir itu kan cahayanya tajam ya Bu ya. Cahayanya kilatnya luar biasa kan. Malah kalau petir itu sekali tembak itu berulang-ulang, padahal di malam hari seolah-olah siang kan, sekilas kayak siang gitu. Saking terangnya cahaya petir itu. Nah, nyaris kata Allah, barq, petir itu menyambar penglihatan mereka, pandangan mereka atau mata mereka gitu kan, sehingga menjadi buta. Kullama adha'a lahum masyaufi. Setiap kali mereka setiap kali adha'a lahum, setiap kali adha'a ini kan fa'ilnya siapa? Barq. Setiap kali petir itu datang memberikan cahaya kilat tadi itu, masyaufihi, mereka berjalan di atas cahaya itu gitu kan. Wa idza adlama alaihim qamu, apabila mereka itu tidak ada cahaya, gelap, mereka qamu. Qamu di sini maksudnya berhenti, bukan berdiri. Berdiri maksudnya berhenti di situ. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim. Nah, lihat zahaba bi maknanya itu al-khatfu tadi itu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mencabut zahaba bi sam'ihim, pandangan mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Sam'ihim, pendengaran mereka. Ya. Disebabkan karena memang tubuh manusia secara saintifik ya, tubuh manusia tidak bisa mentolerir frekuensi-frekuensi yang terlalu tinggi, seperti frekuensi suara dan frekuensi cahaya. Apabila telinga kita ini mendengar suara dengan frekuensi yang terlalu tinggi, gendang telinga pecah. Nah, barq itu atau petir tadi, dia punya 2 komponen minimal kan Pak Ibu, yang bisa menghancurkan kita apa? 3 malah. 1, panas. Itu sengatan listriknya. Itu. Yang kedua, cahayanya. Yang ketiga, suaranya.
Jadi tiga-tiga ini bisa menghancurkan seseorang. Orang bisa buta karena tersambar ke matanya, bisa tuli kalau terlalu dekat jaraknya dengan petir tersebut. Orang itu juga bisa mati kalau tersambar listrik atau panas daripada itu. Itulah keadaan munafikin yang Allah gambarkan di ayat ini. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir maknanya qadirun tapi dalam bentuk hiperbol. Ya. Aslinya dari kata qadir tapi dalam bentuk fa'il. Ya, ahli bahasa mengatakan itu adalah termasuk sifat musyabbahah ya. Jadi sifat sesuatu yang terambil dari perbuatan ya. Jadi al-qadru kan artinya adalah kemampuan. Jadi qadir sangat mampu atau kalau bagi Allah maha mampu, maha menguasai. Innallaha sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha menguasai. Dalam konteks ini apa? Menguasai petir, menguasai angin, menguasai hujan, menguasai segala-galanya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini, Pak Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan umpamanya tadi perumpamaan kecil segalanya. Tapi ini yang khusus saya pribadi, Pak, memang takut kalau sudah hujan petir saya nak mau lagi ke masjid. Itu pengaruh apa? Memang seperti itu atau kita tidak boleh seperti itu? Baik. Jadi salah satu sebab diberikan keringanan untuk tidak ke masjid itu adalah adanya hujan dan petir. Saya dulu pernah nanya kepada guru fikih saya, dosen fikih dulu, hujan yang seperti apa yang menjadi rukhsah orang boleh nggak ke masjid yang biasanya tadi berjamaah nggak berjamaah. Kata beliau ya hujan apapun, pokoknya turun hujan, agaklah gerimis gitu. Itu sudah mendapatkan rukhsah orang tidak ke masjid, ya. Jadi kalau ibu takut misalnya ada petir ya wajar, tidak apa-apa nggak ke masjid, gitu kan? Baik. Tapi kalau ibu bisa menghilangkan rasa takut itu, misalnya naik kendaraan atau naik mobil, ya itu bagus juga, ada masalah, gitu kan? Tapi bagi yang mengambil rukhsah juga bagus, dia tidak ke masjid misalnya. Ya. Baik, ayat ini menunjukkan bahwasanya kalimat yakadu hampir-hampir saja ya, petir itu menyambar mereka. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya kan makna al-khatfu tadi itu, yakhtafu itu kan dari kata al-khatfu. Al-khatfu artinya al-ahzu bisur'ah, mengambil dengan cepat. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya seorang mukmin jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Azab Allah itu tidak tahu arahnya dari mana. Bisa jadi dari hal yang kita sebutkan tadi itu di ayat ya. Makanya ciri orang mukmin itu tidak pernah aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Buka surat apa ini? Al-A'raf contohnya. Surah Al-A'raf ayat 96 sampai 98. Di situ ada kalimat afa amina ahlul qura ayyatihim ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk seantero negeri merasa aman dari azab kami yang datang pada waktu malam sedangkan mereka dalam keadaan naimun, tertidur? Jadi di waktu nyaman pun azab Allah bisa datang. Dari ayat berikutnya 97, duhan ya, pada waktu pagi azab kami datang, wahum yal'abun, mereka sedang asyik. Ya. Sedang asyik bermain, sedang asyik bekerja, sedang asyik berbisnis, sedang asyik dalam kegiatannya, datang azab. Afa aminu makarallah, apakah kamu, kata Allah, merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirin. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merasa rugi.
Jadi kalau kita merasa amal kita ini kurang, rasanya dosa banyak, itu Bu ya, itu rancak. Daripada kita merasa sudah mutlak jadi ahli surga. Ya, rancak awak merasa ada salah. Banyak salah. Ia entahlah tobat diterima atau tidak, Allahu a'lam. Jadi muncul di hati kita perasaan khawatir, itu muncul, dengan khawatir itu kita muncul apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa takut dan tidak aman dari makar Allah biasanya selamat dibandingkan orang yang tidak merasa takut sama sekali dengan makar dan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun diimbangi juga dengan roja atau harap pada rahmat Allah, ya. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dalam surat Al-Haqqah itu kan pernah semacam ada teguran keras, ya. Sebenarnya teguran bukan kepada Nabi sebenarnya, pada orang munafik sebenarnya, orang kafir. Cuman bahasanya coba lihat Bu, ayat 44 surah Al-Haqqah itu. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya dia Muhammad itu berbicara ngarang, bukan Quran dikatakan Quran. Ayatnya segini ditambah-tambah atau ayatnya segini kurang-kurang gitu. Seandainya Muhammad itu mengarang-ngarang dalam menyampaikan risalah Islam dan wahyu, la akhasna minhu bil yamin, akan kami tindak tegas. Kami tarik dengan kekuatan kami dia, gitu kan? Kami azab dengan kekuatan kami. Summa laqata'na minhul watin, lalu kami putuskan urat jantungnya. Jadi di ilmu kedokteran ini Pak Ibu, jantung kita ini ternyata dia punya urat-urat, punya saluran gitu ya. Ada beberapa urat yang sangat apa istilahnya? Apa bahasa Indonesianya? Yang sangat krusial atau sangat penting lah gitu. Kalau seandainya dia putus sudah selesai, gitu ya. Nah itu disebut dengan al-watin. Ya. Jadi Nabi SAW seandainya Muhammad itu ngarang-ngarang, akan kami azab dia dengan kekuatan kami dan kami putuskan urat jantungnya, kata Allah. Dan ayat ini sama sekali tidak mengancam diri Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini bukan ayat yang sifatnya merendahkan Nabi, justru memuji Nabi, memuliakan Nabi. Kok begitu? Karena Nabi SAW pernah tidak sakit jantung? Tidak. Rasulullah pernah nggak sakit yang berhubungan dengan apa? Dengan jantung? Tidak ada. Rasulullah sampai meninggal pun tidak ada kaitan indikasi dengan jantung, tidak ada. Berarti Nabi itu tidak pernah ngarang. Berarti ini pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi konteksnya di sini kita membahas apa? Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Silakan Pak. Tolong dekatin aja Pak. Isi ajaran Islam ya. Al-Quran dan ajaran yang dibawakan oleh Nabi SAW. Namun kita melihat kenyataannya orang munafik ini kan di ayat sebelumnya kan menyatakan juga bahwasanya orang munafik ini sama aja dengan kita yang orang-orang munafik yang munafik. Artinya kalau sholat salah, kalau datangnya ini gimana? Soalnya ya. Iya. Apa korelasinya gitu Pak ya? Sedangkan pada faktanya orang-orang munafik juga ke masjid, kayak gitu kan, sholat kan. Iza qamu ila sholati qamu kusala, mereka sholat juga gitu kan. Terus gimana tuh menghubungkannya gitu Pak ya? Ya, mereka juga mengatakan, mengklaim gitu ya. Baik. Ini kaitannya ini, itu sebenarnya sudah terjawab di ayat yang ke 20. Wa iza itu kullama adha'a lahum masyaufi. Setiap kali ada manfaat agama itu yang mereka rasakan, mereka jalan. Mereka melakukan aktivitas agama Islam. Nah, sebenarnya ada keterangan nih, saya mau menyampaikan sebentar lagi.
Tapi kalau sesuatu dari syariat Islam itu tidak menguntungkan mereka, mereka berhenti. Nah, ini penjelasannya. Ya, baru saya akan sampaikan. Ya. Nah, makna yang dalam atau makna yang rinci mengenai tamsil ini ada dua pendapat ulama. Satu, ya, itu diingatkan. Udah lupa ya. Satu makna yang pertama adalah annahum kullama sami'ul Qur'an wa dhaharat lahumul hujaj anisu wa masyaw ma'ah fa iza nazala minal Qur'ani ma yamna'una fihi wa yadhilluna bihi aw yukallafunahu qamu ay thabatu ala nifaqihim an Ibn Abbas. Pendapat Ibnu Abbas nih. Setiap kali orang munafik mendengarkan Al-Qur'an dan tampak bagi mereka dalil atau hujah atau argumen yang kuat mengenai kebenaran, ya, anisu wa masyaw ma'ahu, mereka merasa nyaman dengan itu, membenarkan dan oke, nggak ada masalah katanya. Fa idza nazala minal Qur'ani ma yamna'una fihi wa yadhilluna bih aw yukallafuna. Namun kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya taklif, yang sifatnya syariat, entah itu bayar zakat, entah itu jihad, entah itu membagi waris secara Islam, faraid, qamu, artinya mereka apa? Tidak mau menjalankan. Jadi kalau kita lihat, Bang pilih, kalau ada ayat-ayat yang sifatnya pernyataan-pernyataan umum, yang sifatnya memang benar, itu mereka oke kan. Tapi kalau lah menjurus kepada pengamalan, tidak mau mereka. Misalnya gini nih, siapa di dunia ini, manusia kafir pun, manusia non-muslim pun, orang manapun, kalau kita katakan kotor itu bagus nggak? Kotor bagus nggak Pak Ibu? Orang manapun pasti nggak suka kalau lantai rumah habis dipel kita nginjak pakai lumpur. Itu tuh norma biasa itu. Itu namanya norma etika. Bagi orang non-muslim pun, orang kafir pun tahu itu nggak bagus. Kalau kita masuk rumah yang lantainya licin, bening, bersih, seharusnya kita buka sendal atau sepatu. Nggak mungkin tega kita menginjaknya dengan kaki atau sepatu yang ada lumpurnya, luluaknya gitu. Itu etis tuh. Dari etika aja kena gitu ya. Nggak bisa diterima. Nah, kalau orang munafik yang gitu oke, benar tuh katanya. Tapi kalau udah disuruh membersihkan harta dengan zakat, itu nggak mau. Kalau dikatakan kebersihan tuh bagus nggak? Bagus, setuju orang munafik. Tapi kalau dikatakan salah satu cara membersihkan diri adalah membersihkan harta, maka nggak mau bayar zakat. Itu tuh munafik tuh. Jadi kalau statement-statement hujaj, maksudnya hujah itu jamak dari hujah. Kalau dalil-dalil atau pernyataan statement kebenaran secara umum, oke katanya. Bahwasanya kita harus bersikap adil, kita harus memerangi kemungkaran, kita harus berjuang jalan Allah, oke, setuju, amin. Tapi kalau udah bentuknya real dalam amalan, tunggu dulu katanya. Nah itu makna yang pertama. Ya, jadi soib itu hujan, mereka terima hujan karena manfaatnya ada. Tapi ketika ada soaik, ada ra'ad, ada apa tadi? Petir segala macam, itu mereka menghindar dari itu semua. Yaitu tafsir yang pertama. Makna dari tamsilan yang pertama. Makna tamsilan yang kedua, kullama salahat ahwaluhum fi zu'urihim wa mawashihim wa tawalatil na'am. Ni'am itu apa namanya? Ya, hewan ternak, ya. Jadi setiap kali keadaan mereka itu lagi enak, lagi bagus, ya, kebun mereka menghasilkan, rezeki mereka lagi banyak, dompet mereka lagi tebar, rekening mereka penuh duit, gitu kan. Jadi kalau lagi enak kondisi mereka dalam Islam, mereka mengatakan dinu Muhammadin dinun mubarak. Agamanya Muhammad ini agama yang penuh berkah. Ketika oleh bapiti, lainnya namuh bagamo. Disebutnya agama Muhammad ini agama yang berkah. Wa iza nazalat bihim musibah, namun ketika mereka dalam keadaan sempit kena musibah, wa sabathum syiddata sakhitu, ketika mereka tertimpa musibah, kondisi umat Islam lagi susah, gitu kan, ekonomi lagi payah, atau mereka kena musibah, mereka langsung wasabatu fi nifaqihim, langsung keluar nifaq, agamaku Islamku dapat keluar. Nah itu tafsiran, ini tafsiran dari Ibnu Mas'ud dan Qatadah, Imam Qatadah. Nah, wa qala an-Nahas, ini pendapat yang benar katanya. Wa hadza qaulun hasan yadullu ala sihhatihi, berdasarkan firman Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin
Sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah dari pinggiran. Maksudnya ialah kalau ada kepentingan. Jadi kalau hidupnya lagi enak, tenang, dompetnya tebal, dia mau beribadah. Tapi kalau dikasih cobaan bagi Allah sedikit, langsung dia berpaling dari ibadah. Ya, faqadara alaihi fa amma wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi kalau dilapangkan rezekinya, Allah memuliakan saya. Agama ini bagus. Tapi ketika dia sempit, sulit, susah, lalu mengatakan apa? Allah menghina saya, gitu. Jadi kata Allah, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Apabila mereka rezekinya lagi banyak, mereka tenang dalam Islam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Namun kalau mereka tertimpa musibah, kesulitan, mereka balik arah. Ini agama enggak bagus nih. Nah, ini kalamak denyo. Kalau bahasa Minang kalamak denyo gitu. Baik, itu tafsir yang keberapa? Kedua, ya. Tafsir yang ketiga ada lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ayat ini maksudnya ialah Yahudi. Jadi kaum munafik itu ada dua, Bapak Ibu, dua macam. Munafik musyrik, munafik Yahudi. Jadi kalau sebagaimana orang kafir juga terbagi dua, munafik ahlul kitab, kafir ahlul kitab, kafirin ahlul kitab dan kafirin musyrikin. Begitu juga kaum munafikin juga terbagi dua. Kaum munafik ini munculnya kapan kemarin? Pas kaum Islam sudah pinjrah ke Madinah. Nah, kaum munafik itu muncul di Madinah ketika Islam sudah berbentuk negara, sudah punya kekuatan. Dan munafik ini terbentuk dari dua golongan manusia. Yang pertama, munafik dari kalangan musyrikinnya kota Yasrib atau Madinah, yaitu kepala-kepala suku yang terambil perannya dan kepemimpinannya gara-gara kedatangan satu orang itu Muhammad SAW. Mereka pura-pura masuk Islam aja. Atau munafik ahlul kitab, yaitu sebagian ahlul kitab yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, ya. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini turun kepada kaum munafikin ahlul kitab, itu Yahudi. Lama nusiran Nabi SAW bi Badrin. Ketika tahun 2 Hijriah, jadi kan ketika Nabi jadi presiden pemimpin negara di Madinah ketika itu, ada 3 suku Yahudi kan Pak Ibu? Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Mereka itu kan warga negara, diakui sebagai warga negara walaupun agama mereka Yahudi. Nah, ketika negara Islam terbentuk, Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin tertinggi, baru 1 tahun negara berdiri ada perang, namanya Perang Badar, tahun 2 Hijriah. Baru Perang Badar umat Islam menang enggak? Menang mutlak. Nah, ketika umat Islam menang di Perang Badar, apa kata orang-orang munafik? Haza wallahu nabiyul ladzi basyarna bihi Musa. Demi Tuhan, inilah nabi yang dikasih tahu oleh Nabi Musa akan muncul. Langsung keluar puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi gitu kan. Nah, kemudian falamma nukiba bi Uhud, tahun 5 Hijriah, kaum muslimin kalah di perang Uhud kan. Irtaddu wa syakku, mereka semua barang-barang murtad dan meragukan kebenaran Islam. Jadi kekalahan perang Uhud itu sebenarnya filter. Salah satu sunatullah yang berjalan untuk mengeluarkan mana orang-orang yang ikhlas dan mana-mana orang yang oportunis. Jadi ciri-ciri orang munafik itu oportunis. Jadi kebenaran itu dipandang melalui variabel yang namanya untung enggak dia. Kalau untung secara materi dia ikut, kalau enggak untung dia tinggalkan. Ini agama oportunis gitu ya. Kalau orang beriman, apapun keadaannya tidak akan mengubah satu hal, yaitu iman. Akidah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya, Pak. Itu yang Pak tanyakan itu. Jadi mereka kenapa masih Islam, kenapa masih sholat? Karena itu, Pak. Karena Islamnya pun karena untuk riya kan. Karena masih dianggap sebagai bagian dari umat Islam, gitu kan. Kalau sholat mungkin enggak perkara besar, tapi kalau yang berhubungan dengan piti-piti, berhubungan dengan jihad, mengorbankan nyawa, tunggu dulu katanya. Makanya ujian umat Islam itu bukan soal ibadah fardiyah mahdi, ibadah yang sifatnya personal, enggak. Keimanan itu justru diuji kalau kita sudah megang duit. Keimanan orang itu akan diuji kalau dia sudah berdagang. Keimanan orang itu akan diuji kalau sudah berhubungan dengan utang piutang. Nah, ada orang yang dapat hidayah dalam hidayah Islam dalam aspek pakaian. Bajanggoynya, jilbabnya udah dalam, oke. Tapi coba pinjam piti atau nyewa minjam piti, ketahuan tuh kualitasnya di mana. Coba dikasih jabatan, ketahuan tuh.
Kalau kita berbeda keislaman kita dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan duniawi, khawatirlah di situ ada sifat-sifat munafik dalam diri kita. Jadi mukmin itu akan diuji dengan dunia. Pasti kita diberi amanah, diberi kerja mungkin di kantor sebagai karyawan atau jadi PNS. Benar tidak dalam pekerjaan? Kita bekerja karena Allah atau karena bos atau karena oportunis sikapnya kita. Kalau menguntungkan kerajo, kalau tidak dicari bos tinggal, itu berarti munafik. Ini yang kita khawatirkan Pak Ibu, sifat-sifat munafik seperti ini. Dan Allah pasti menguji kita dengan apa? Kehidupan ini. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik. Jadi sering sampaikan kepada jamaah, saya pribadi sering sampaikan kepada jamaah begini. Apapun episode kehidupan akan berganti, siang berganti malam, atas, bawah, kering, basah akan berganti. Satu yang tidak boleh berganti apa? Iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang boleh ganti. Kalau presiden boleh ganti enggak? Ganti surang. Setelah presiden itu menteri reshuffle boleh enggak? Reshuffle surang. Setelah harga naik turun silahkan. Yang enggak boleh bertukar itu apa? Aqidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Makanya ayat itu ditutup dengan apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'. Kulli syai' itu kan segala sesuatu. Ya, kulli syai' itu segala sesuatu. Tapi bagi orang munafik, Allah Subhanahu wa taala suatu ketika Allah itu ada, suatu ketika Allah itu enggak ada. Allah kadang bangun, kadang Allah tidur. Ketika Allah tidur dianggap Allah tidur, ya udah melakukan apa yang dia mau, gitu kan? Padahal segala sesuatu itu ada diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Nah, saya kira cukup untuk pembahasan orang munafik karena udah habis juga Pak Ibu ya. Kita insya Allah depan ya, bulan depan lagi ya. Bulan depan kita membahas tentang pembahasan 21 ya, tentang ibadah ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min apa? Allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, apa Pak? Silakan Pak. Terus pertanyaannya apa Bu? Ya kalau disebut boleh, boleh aja. Kita baca la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Secara umum tuh boleh karena itu zikir kan ya. Baik, tapi kan zikirnya ada dua macam. Ada zikir yang umum dan ada zikir yang khusus. Kalau zikir umum itu bisa dibaca. Kalau zikir khusus yang diriwayatkan seperti tadi itu. Ya. Sekarang saya tanya, Ibu boleh enggak baca bismillah sebelum makan? Ya boleh aja zikir umum. Bismillah sebelum menulis boleh aja. Umum sifatnya. Kunci Inggris, kamasnya masuk kan begitu. Tapi ada enggak doa khusus sebelum makan? Ada. Doa khusus sebelum tidur? Ada. Doa khusus ketika bercermin ada enggak? Ya walaupun cukup Ibu bercermin bismillah, cukup pakai baju bismillah, tapi kan ada doa-doa khususnya. Nah, doa khususnya itu yang lebih utama. Kalau umumnya sih nggak masalah, gitu. Sekolah masuk gitu. Ada tanya lagi Ibu? Mengenai waris juga boleh. Boleh Bu, melencengin tapi jangan terlalu jauh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ada dua orang kakak beradik lahir dari satu ibu dan satu ayah. Dua orang kakak beradik lahir dari Satu ibu dan satu ayah, berarti kandung. Oh, ya. Kemudian ibunya meninggal dan ada peninggalan ibunya. Oh ini masalah waris. Oh, ya. Arahnya Oh ini apa-apa. Jadi ibunya meninggal, ibunya itu pegawai negeri, jadi bapaknya berhak menerima pensiunan. Kan begitu Ustaz. Oh gitu ya. Dan ada rumah yang juga itu dibikin selama ibu dan bapaknya menikah. Berarti itu kan ada hak bapaknya. Ya. Terus anak yang pertama mendiami rumah itu dengan keluarga kecilnya. Ya. Terus anak yang pertama
mengetahui bahwa bapaknya ini punya istri lagi di tempat lain. Ibunya menutupi dari anaknya, tapi anaknya tahu. Ya, akhirnya tahu juga. Nah, akhirnya tahu juga, dan ibunya juga sudah berkorban banyak untuk bapaknya. Sehingga anak yang pertama tidak mau rumah ini diminta oleh bapaknya dan tidak mau pensiunan bapaknya itu pergi ke bapak, pensiunan ibunya itu ke bapaknya. Karena dianggap nanti itulah belanja untuk ibu tirinya yang menyakiti hati ibunya di waktu hidup. Sementara anak yang kedua, dia beranggapan bahwa berbuat baik kepada bapak dan masalah itu adalah bagian dari yang harus kita lakukan. Terjadilah mereka ini pertikaian. Anaknya laki-laki dua-duanya, Bu? Satu perempuan yang tua. Yang tua perempuan. Yang berpendirian bahwa tidak mau mengasihkan harta ini kepada bapaknya, itu anak yang pertama yang perempuan. Sementara anak yang laki-laki, kasihkanlah bapak itu, biarlah pensiunan ibu bapak itu, walaupun bapak itu menyakiti ibu, walaupun bapak itu jahat, kejam, itu urusan bapaknya. Nah, bagaimana seharusnya, Ustaz? Saya sebagai orang yang ditanya bingung jawabnya. Terima kasih, Ustaz. Oh, ibu yang ditanya. Jadi titipan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kalau poligami itu kan boleh saja sebenarnya, Bu ya. Bahkan hukum poligami itu sebenarnya bukan boleh, tergantung kondisi orang. Sama poligami itu tidak beda dengan hukum nikah. Nikah itu bukan sunnah. Nikah itu bergantung kondisi masing-masing. Dalam keadaan tertentu bisa jadi hukum nikah atau poligami itu wajib. Dalam keadaan tertentu bisa jadi nikah atau poligami itu sunnah. Dalam keadaan tertentu boleh jadi poligami dan nikah itu haram. Jadi dia fleksibel tergantung kasus masing-masing personal, gitu ya. Nah, memang poligami ini salah satu yang menjadikan pembagian waris itu akan berkurang dari pihak istri, gitu kan, Bu ya. Nah, tapi ini kasusnya kan yang meninggal istri. Lalu kalau istri meninggal dia ada pensiunan yang menerima kan suami, gitu, Bu ya. Saya nggak ngerti loh. Kamu nggak ngerti soal pensiunan gue dong. Kamu nggak PNS soalnya. Gitu. Jadi kalau suami meninggal dapat suami gitu. Oh gitu, Bu ya. Bara kadang Ibu sapul gaji. 50%? 35% dari gaji. Oh, enggak terlalu besar ya. Oh, paling berapa? Baik, seharusnya enggak jadi masalah itu sebenarnya sih. Karena terlalu gadang. Bokiro tadi gadang gitu kan. Baik. Ya. Oh iya, sepaket itu ya. Iya. Saya termasuk Ustadz yang setuju bahwasanya lihat dulu gaji itu apa sebenarnya akadnya dulu. Gaji itu kan kalau kebanyakan kan sebenarnya kan jariah atau hasil usaha dari seseorang. Kemudian gajinya ditabung oleh pihak yang tempat dia bekerja ya, pemerintah atau misalnya gitu kan ya. Biasanya itu gaji yang ditabung. Nanti disimpankan, lebih tepatnya dibiakkan di bank, kemudian nanti disalurkan di masa tua atau setelah meninggal kan begitu. Berarti itu kan harta si mayit. Oke, saya tangkapnya itu harta si mayit. Karena sebagian ustadz ada yang mengatakan itu tak termasuk harta waris. Ada pendapat yang demikian. Tapi kalau saya berpendapat itu termasuk waris karena itu termasuk apa? Bagian dari hasil usaha dari si mayit. Maka harta waris punya si mayit sah, maka itu dibagi. Nah, sekarang istri meninggal dunia. Ternyata bapak punya istri yang lain. Karena mereka PNS ya, maka tidak boleh nikah tercatat di KUA 2 kan? Sikah siri untuk istri yang kedua nih. Ibu tuh tahu semasa hidup. Dan sudah maksudnya tahunya itu maksudnya hubungannya baik dengan istrinya itu. Oh, dia menikah tuh nggak ngasih tahu pada istrinya. Tiba-tiba nikah aja. Oh, kreatif ya apanya. Inisiatif dan kreatif dan produktif gitu ya. Baik. Kesalahan bapak itu di sini. Bukan poligaminya yang salah. Jadi jangan kita nyalahin poligaminya, Bu ya. Ke syariat juga Islam. Jadi kesalahan bapak ini tidak membuat adil kepada istri-istrinya dua orang itu. Karena Allah mengatakan kan
Wa in fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu khawatir tidak mampu berbuat adil ini konteksnya bukan hanya ketika hidup, ketika meninggal kita harus persiapkan istri, anak-anak untuk bisa membagi harta waris secara legowo, secara Islam. Kalau sekarang kondisinya anak-anak nggak ridho, mempertimbangkan suatu harta gara-gara perasaan ibu, itu tidak betul sebenarnya. Kalau harta pembagian masalah hukum itu tidak ada hubungan dengan perasaan, tidak ada like dislike. Kalau perasaan tidak jadi pertimbangan dalam hukum, jadi gitu. Jadi yang betul di sini anak nomor 2. Meskipun memang secara perasaan mungkin jadi parusi kali. Merasa bahwasanya ibunya dikhianati. Itu salah bapak. Bukan tidak ada pengaruh dengan pembagian hukum, pembagian harta waris tadi itu. Apalagi gaji nggak besar lah gitu ya. Jadi tetap dibagi secara waris. Itu kan kalau dibagi waris berarti kan bapak dapat 1/4. Karena punya anak kan, 1/4 dari kekayaan atau yang dimiliki oleh ibu, baik berupa harta yang sudah ada maupun gaji yang diterima atau semua yang tadi itu. Baik, bapak dapat 1/4 karena punya keturunan almarhumah. Baik, sisanya berapa itu? 3/4. 3/4 itu yang untuk anak. Anak ini dibagi 3 dulu, 3 saham. 2/3 dapat anak laki-laki, adik. 1/3 dapat anak perempuan, itu uninya ini. Baik, kemudian yang 1/4 yang diperoleh bapak tadi itu kan sebenarnya sudah milik bapak sah di mata Allah. Karena memang bukan milik ibu itu lagi, ketika mayit meninggal harta sudah pindah kepemilikan kan begitu. Berarti itu sah milik bapak. Kalau pemilikan harta itu sah milik bapak mau pakai apapun terserah dia, punya dia. Mau dia pakai untuk nafkah istrinya yang kedua ini atau istri yang siri ini, atau dia pakai untuk apapun ya terserah dia, tanggung jawab dia kepada Allah. Nah, soal yang tadi itu personal, perasaan tidak bisa mengganggu dan tidak bisa berpengaruh kepada persoalan pembagian waris. Nah, itu jawaban saya. Afwan. Baik, ada lagi masalah? Pas ya Pak Ibu ya. Baik, kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, kami akui kami berbuat zalim pada diri kami ya Allah. Kalaulah bukan ampunan dan rahmat-Mu tentunya kami termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami. Dosa kedua orang tua kami dan dosa orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, masyayikh kami. Dan jadikanlah kami termasuk anak yang berbakti pada kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal ikhwana allazina sabaquna bil iman. Dan saudara kami yang telah mendahului kaum muslimin mukminin orang saleh sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan dalam hati kami ada dengki, iri, rasa tidak suka kepada saudara kami orang beriman. Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, dan keselamatan dalam raga, wa barakatan fil rizki, keberkahan dalam rizki, wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahan ilmu, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa taubatan qablal maut, dan berikanlah kami taubat sebelum kematian, rahmat ketika kematian, dan rahmat-Mu ketika pengampunan-Mu setelah kematian. Allahumma adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin, masukkanlah kami ke surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar. Hindarilah kami, jauhkan kami dari neraka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan kami mengenai agama ini ya Allah, dan jadikan kami orang yang paham mengenai ayat-ayat Qur'an-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pekan depan kita di Al-Hakim ya Bu ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.